Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Jo melangkah dengan hati yang berdebar kencang. Rasa malu lebih mendominasi. Rasa percaya diri pun hilang tatkala ia akan bertemu dengan calon mertuanya. Langkah kaki terayun ke ruang makan. Di sana sudah ada wanita parubaya dan seorang gadis perempuan yang hanya terlihat membelakangi mereka. Ma, Nak, Nadine dan Reina menoleh. Malam tante, Nana, sapa Jovanka sambil tersenyum. Nadine mengernyitkan dahi. Ia mengingat gadis ini, tapi di mana? Itu yang sedang ia pikirkan beberapa detik ketika melihat wajah cantik itu. Nak Jovanka? Jo menyipitkan mata. Bu Nadine? Nadine tersenyum. Ia bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Jovanka yang berdiri di samping putranya. Kalian sudah saling kenal? Nadine tersenyum. Ini loh yang mama bilang dulu sama kamu, Ray. Ray pun tersenyum. Bilang apa, Bu? Sudahlah, saya senang lihat kamu. Mari makan. Walau hati penasaran, Jovanka memutuskan untuk menyimpan sejenak rasa penasarannya itu. Mereka menikmati makan malam dengan intens. Terutama Nadine yang sudah lebih awal bertemu dengan Jovanka. Menjadikan suasana tidak terlalu canggung. Reina juga menyambut hangat kedatangan calon kakak iparnya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Ray memutuskan untuk mengantar pulang Jovanka. Bu, Ju pulang dulu ya. Iya nak, hati-hati ya sayang. Sering-sering kemari ya. Yah, mama nanggung banget nyuruh sering-sering. Suruh tinggal di sini aja mah. Goda Reina. Sedangkan Jovanka tertunduk dan tersipu malu mendengar goda dari calon adik iparnya. Nadine pun tersenyum. Iya, nanti kalau sudah sah ya sayang. Dan lagi Jo hanya tersenyum dalam wajah yang tertunduk. Ia sudah sangat malu dengan godaan dari keluarga Ray. Godaan yang membuat hatinya senang. Ia bahagia mendapat perlakuan hangat dari keluarga Reina. Udah, lihat tuh. Wajah Jo udah kayak tomat, kasihan. Jawab Ray sambil menyenggol tangan Jovanka. Jo mengangkat pandangannya dan matanya membulat karena disebut wajahnya merah seperti tomat oleh Ray. Sedangkan Nadine dan Reina terkekeh melihat kelakuan mereka berdua. Jo mencium tangan Nadine dan bercipika-cipiki dengan Reina. Ia pun akhirnya pulang diantar oleh Reina. Ray dan Jo menaiki mobil dan melesat di bawah langit gelap. Jalanan pun cukup lancar. Ray memacu kendaraannya dengan kecepatan sedang. Sekali Ray bersenandung lagu cinta, tangannya mulai sedikit memukul setir mobil seiring ia bersenandung. Ray, sekilas pandangan Ray tertuju pada Jovanka. Tapi dengan cepat ia kembali fokus pada kendali setir mobilnya. Aku masih penasaran. Penasaran apa? Itu yang kata mama kamu bilang. Yang mana sayang? Yang itu loh. Jo malu untuk mengulang kembali pertanyaan dari Nadia. Ray berpura-pura tidak mengingatnya. Yang mana? Jo menirukan bicara Nadine tadi. Ini loh yang mama bilang dulu sama kamu, Ray. Emang dulu mamamu bilang apa tentangku? Jo menatap tajam wajah lelaki yang sedang fokus menyetir. Oh, Reynan. Jo mendelik kesal saat mendengar jawaban Ray. Ray tersenyum, terlihat dari sudut matanya. Kalau bibir Jo mengerucut, mungkin karena kesal. Lalu ia menepikan mobilnya di pinggir jalan dan memperhatikan wajah kesal Jovanka. Ray menggenggam tangan Jovanka dengan satu tangan dan tangan yang satunya lagi mengangkat dagunya.
Kini pandangan mereka saling berpautan. Sayang, dulu Mama bilang, menantu idaman Mama itu seperti gadis yang memberikan syal marun padanya. Kamu kan yang memberikan syal warna marun yang berukiran nama Ray abadi. Ray menatap tenang mata wanita cantik yang duduk di sampingnya. Jo mengangguk. Masa Bu Nadine bilang seperti itu? Ray mengangguk. Gak bohong. Enggak. Beneran. Jo masih belum percaya. Walau tadi pungkiri hatinya bahagia mendengar perkataan itu. Ya Tuhan Jo, asli, gak bohong. Serius deh, swear. Kalau Mama emang bilang seperti itu. Pipi Jovanka kembali memerah. Tuh kan, mulai di pipi tomatnya. Renan jahat Tapi sayang kan, goda Ray dengan memainkan alisnya naik turun. Banget. Hatiku jatuh mendengar ucapan itu dari bibirmu sayang. Kita mau menginap di sini. Udah 15 menit kamu mandangin wajahku, Ray. Hah? Ray terperanjat. Maaf. Dan Ray pun kembali tancap gas. Mobil melesat cukup kencang ke arah kos Jovanka. Hingga akhirnya mereka telah sampai di kos sederhana itu. Jo, aku langsung pulang ya. Gak enak sama tetangga kosmu. Hari sudah larut. Ujar Ray yang masih ada di dalam mobil. Gak apa-apa. Oh iya, apa mamamu akan merestui hubungan kita, Ray? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena aku terlalu takut mendapatkan penolakan, Ray. Seperti papaku yang belum memberikan restu untuk kita. Itu tidak akan terjadi, sayang. Tidak akan pernah. Kalaupun terjadi, aku akan selalu berusaha meyakinkan pada mama. Hanya kamulah yang terbaik untukku. Cukup sekali aku pernah merelakanmu bersama orang lain. Dan itu membuatku merasa sakit. Jo menatap dengan haru. Ternyata ia mempunyai kekasih yang sangat menyayangi dirinya. Malam pun semakin larut dan Jo masuk ke dalam kos sederhana itu. Seiring bergulirnya waktu, ia mulai bisa berjalan 1 atau 2 langkah dari kursi rodanya. Semangat, Pak. Ujar Meli memberikan dukungan dari dapur. Randy terus berlatih di apartemennya dan juga masih mengikuti terapi di rumah sakit. Hari-harinya semangat untuk berlatih berjalan. Papa? Jovanka terkejut saat melihat papanya yang sudah dapat berdiri sendiri. Bahkan dapat berjalan walau hanya 1 sampai 2 langkah. Dan Randy tersenyum. Papa udah bisa berjalan. Randy tersenyum dan mengangguk. Kemudian Jo memeluk sang papa. Rasa syukur ia panjatkan dalam hati. Rasanya bertambah bahagia karena keadaan papanya kini semakin membaik. Jo, Papa akan kembali bekerja. Papa akan membantu perekonomian hidup kita. Bekerja? Di mana, Pak? Perusahaan baru. Papa sudah tidak sabar ingin bisa berjalan. Papa sudah rindu untuk bekerja lagi, Jo. Terlebih ada orang yang sudah mempercayai Papa sebagai penanggung jawab di perusahaan baru itu. Wah, selamat ya, Pak. Dan terus semangat untuk belajar berjalannya. Jo yakin deh, Papa akan sembuh dan sehat seperti dulu. Randy pun tersenyum. Mama kemana, Pak? Dari tadi kok Jo tidak melihat Mama. Di dapur, membuatkan menu makan malam. Kalau begitu Jo ke dapur ya, buat bantu Mama dulu. Randy pun mengangguk. Jo melangkah ke dapur untuk menemui mamanya. Sudah beberapa hari dirinya tidak bertemu dengan Meli. Rasa rindu seorang anak terhadap sang mama yang menuntun kakinya datang ke apartemen ini. Rindu untuk mengobrol, layaknya sahabat. Rindu untuk berkeluh kesah pada sang mama. Orang yang paling bisa mengerti perasaannya. Terlihat sudah Meli yang sedang sibuk memasak di dapur.
Sesekali Mele pun terlihat mengusap kening yang telah banjir dengan keringat. Ada rasa sakit ketika melihat mamanya harus kembali mengurusi rumah seorang diri. Belum lagi papanya yang harus ia urus karena belum sembuh. Sedangkan dirinya tidak dapat membantu apa-apa. Pernah Jovanka ingin memberikan asisten rumah tangga, tapi Mele menolaknya dengan alasan ingin berhemat. Mama, panggil Jo dengan mata berkaca. Jo? Mele mematikan kompor lalu menghampiri putri kesayangannya itu. Kamu kenapa sayang? Air mata itu terjatuh dan Jo langsung memeluk Mele. Hei, kamu kenapa sayang? Jangan bikin mama jadi khawatir. Maafkan Jo, Ma. Untuk apa? Jo gak bisa bantu mama. Loh, kata siapa? Jo udah banyak bantu mama dan papa kok. Malah mama bangga sama putri mama yang dapat melewati masa pahitnya dan bangkit untuk mendapatkan kebahagiaannya tanpa bantuan kami. Mama minta maaf ya. Mama hanya bisa berdoa agar putri mama yang cantik ini mendapatkan kebahagiaannya. Jo menangis dalam dekapan hangat sang mama. Mereka melanjutkan memasak di dapur bersama hingga akhirnya Jo menceritakan perihal lamaran Ray dan pertemuannya dengan Nadine yang mendapatkan sambutan hangat darinya. Nadine? Mata Mele terbelalak mendengar nama itu. Mama kenal sama Bu Nadine? Enggak kok Jo. Apakah Nadine yang dimaksud itu rekan kerjanya papa? Kalau iya berarti Ray itu anak dari Nadine, pengusaha kaya di kota ini. Tapi sepertinya tidak mungkin. Ray itu sangat sederhana. Tapi bisa jadi juga ya anak dari Ibu Nadine. Secara mobil yang ditungganginya saja bukan mobil sederhana. Paling hanya segelintir orang yang mampu membeli mobil semahal itu. Mele masih bergelayut dalam angan yang sedang perang batin antara mengiyakan atau menyangkal. Mah, kok ngelamun? Tidak nak. Ya sudah, tolong masukkan sayurannya ke dalam wadah ya sayang. Mama mau mandi dulu. Jo pun menyiapkan makan malam, lalu membereskan dapur yang sudah berantakan bekas mamanya tadi. Sementara Mele masih sibuk dengan pemikirannya sendiri. Di sisi lain ada Ray yang tengah menikmati makan malam bersama adiknya. Karena Nadine sedang ada keperluan di luar rumah. Bang, tanya Reina sambil mengunyah makanannya. Kak Jovanka itu anak orang yang dulu papanya tidak merestui abang kan? Iya. Lalu sekarang gimana? Kalian udah dapat restu? Ray menggeleng. Masa sih? Iya. Bahkan papanya seperti benci banget kalau melihat wajah abang. Jawab Ray sambil membayangkan wajah tak suka dari papa Jovanka ketika melihatnya. Gimana kalau mama tahu kalau dulu papanya Kak Jo tidak merestui hubungan kalian? Bahkan dulu abang sakit hati oleh kelakuan papanya. Shh, jangan kencang-kencang, takut ada yang dengar. Biarlah semua itu akan tetap menjadi rahasia. Begitu besar rasa sayang abang buat Kak Jo, sampai nutupin keburukan papanya di depan mama. Nana salut sama abang. Semoga abang dapat yang terbaik ya. Makasih ya, Nak. Oh iya bang, Nana minta antar ambil pesanan kue di toko langganan kita ya. Iya, kapan? Habis makan. Ray dan Rina bergegas meluncur ke toko kue langganannya. Ayo bang masuk. Males kamu aja deh. Ih, ayo. Nana malas nunggu kalau pesanannya belum selesai. Kamu gak mau hubungi dulu lewat handphone tadi? Enggak, nomornya hilang, kayak kehapus. Akhirnya Ray pun mengekor adiknya untuk masuk ke dalam toko kue yang memang cukup ramai. Nah, abang tunggu di sini ya. Rainan duduk di sofa tunggu. Reina berlalu pergi untuk menanyakan pesanannya. Lonceng pintu toko kue berdenting.
menandakan pintu terbuka. Ada customer yang membukakan pintu itu. "Princess Alexi," ujar Ray ketika melirik ke arah pintu itu dengan mata yang terbelalak. Princess menggandeng tangan Alexi dengan mesra. Tapi ada yang aneh dengan bentuk tubuhnya. Perutnya sedikit membuncit. "Nana," sapa Princess ketika melihat Reina yang sedang menunggu kue pesanannya. "Princess?" Reina tak kalah kaget. Matanya membulat, lalu menyipit seketika saat melihat perut Princess. Princess tersenyum ketika melihat pandangan Reina yang seperti heran melihat perutnya. "Perut kamu kenapa?" Benar saja, Reina bertanya tentang perut Princess yang membesar. "Aku hamil, Nak." "Hah? Hamil? Kapan kamu nikah?" "Udah 7 bulan. Usia kandunganku sekarang udah 20 minggu. Oh iya, kenalin, ini suamiku, Alexi." Ia mengulurkan tangannya. "Reina." Mereka pun berjabat tangan. "Berarti usia kandungan kamu sekitar 5 bulan ya?" Reina masih penasaran. "Iya, masuk ke 6 bulan." Ray menghampiri Reina, bermaksud untuk mengajaknya pulang karena Ray harus segera istirahat, agar esok hari tubuhnya fit untuk bekerja. "Nak, ayo balik," ujar Ray yang membuat mata Princess terbelalak. "Ray?" Sedangkan Alexi berusaha mengingat lelaki ini. Karena ia pernah melihat lelaki ini. Ya, ia mengingatnya setelah beberapa detik ketika memandang wajah pria tampan itu. "Sayang, Bos minta waktu bicara sebentar ya. Ray, bisa kita bicara di luar?" ujar Alexi yang telah mengingat wajah Reina. Tanpa menjawab, Ray ngeloyor keluar dari toko kue meninggalkan Princess dan Reina. Sedangkan Alexi ikut mengekor dirinya. Ray berdiri tepat di bawah pohon besar yang ada di pinggir jalan. "Mau ngomong apa?" ujar Ray dengan pandangan ke jalan. "Aku mau minta maaf." Ray tak menjawab. Ia masih dengan posisinya melihat ke jalan. Dan kedua tangan yang masuk ke dalam saku celananya. "Kamu benar-benar mencintai Jovanka kan? Untuk apa lo tanya?" "Aku sengaja menceraikan dia agar bisa kembali bersamamu." "Alasan?" Ray menatap tajam mata Alexi. "Lo itu pengecut." Telunjuk Ray mengarah ke wajah Alexi. "Maksudnya, kalau lo tidak pengecut, lo ceraikan dulu Jovanka. Bukan malah menikah dulu dengan Princess yang akhirnya akan membuat hati Jovanka lebih sakit." "Jo tidak pernah mencintaiku, Ray. Dia terlalu menyayangimu." "Dari mana lo tahu? Tetap aja cara lo salah." "Fine, aku tahu. Caraku emang salah. Aku siap kalau suatu saat dibenci oleh Jovanka. Bahkan dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi ini sudah menjadi keputusanku. Banyak hal yang tidak kamu tahu dariku." Ray menggeleng. Hatinya tetap menyalahkan Alexi yang membuat hati Jovanka terluka. Padahal dengan Alexi menceraikannya, ia memberikan peluang besar untuk Ray agar bisa mendekati Jovanka. Walau Alexi mengambil keputusan dengan cara yang salah. "Aku menikah Princess karena hutang budi. Dia yang merawatku ketika aku koma. Setelah sadar aku amnesia dan tidak dapat berjalan. Princess lah yang merawatku dengan sabar. Dari situ tumbuh benih cintaku padanya. Terlebih orang tuanya telah meninggal dunia." "Apapun alasan lu, di mata gua, lo tetap salah. Aku tahu, karena aku pun menyadarinya. Maaf." "Lalu kenapa lo tetap melakukan itu, ha?" "Percayalah, Ray. Aku melakukan hal itu untuk kebaikan kita semua. Aku bisa hidup bahagia dengan Princess yang terus mencintaiku. Dan kamu mendapatkan Jovanka walaupun statusnya sebagai janda. Dan yang perlu kamu tahu,
Aku tidak pernah melakukan hubungan sama istri dengan Jovanka. Apa? Alexi mengangguk. Karena hal itu yang membuatku sadar kalau Jo benar-benar menyayangimu. Ia tetap menjaga miliknya untukmu. Aku tahu Jovanka sangat mencintaimu. Sorot matanya penuh cinta ketika melihatmu menyanyi di pesta pernikahan kami dulu. Kukira dengan menjalin rumah tangga denganku, lambat laun hati Jo akan terbuka dan menerimaku. Jo memang baik. Ia menjadi istri yang baik dan menurut dengan suaminya. Tapi satu hal, dia tidak pernah memberikan hakku sebagai seorang suami. Itu karena ia belum bisa move on darimu, Rey. Pikiran Rey kini berkecamuk. Ya Tuhan, sebesar itukah cinta Jo terhadapku? Ia rela berdosa terhadap suaminya hanya untuk menjaga kesuciannya untukku. Rey, aku mohon jaga baik-baik Jovanka. Jangan memandang ia dengan status janda, karena itu hanya sebuah status untuknya. Percayalah, ia masih sempurna. Aku kini telah bahagia. Terlebih princess sekarang tengah hamil. Satu hal harapanku semoga kalian juga cepat bisa hidup bersama. Walau aku tahu caraku salah aku menikahi dengan princess sebelum menceraikannya. Semoga kalian hidup bahagia selamanya. Alexi pun berlalu pergi. Sedangkan Rey tetap mematung di pinggir jalan. Dan tidak berselang lama Reina menghampiri Rey yang masih berdiri di pinggir jalan itu. Pulang yuk bang. Rey terperanjat lalu memandang wajah adik kembarnya. Tak ada ucapan dari bibir Rey. Ia langsung menuju ke mobilnya lalu masuk dan diikuti oleh Reina, adik kembarnya. Rey berjalan gontai menaiki anak tangga. Ia mendorong pintu kamar lalu menghempaskan tubuhnya di atas tempat tidur. Matanya memandang ke langit-langit kamar berwarna putih. Tuhan, entah aku harus senang atau sedih mendengar perhara rumah tangga Alexi dan Jovanka dulu. Sebagai lelaki aku sangat bahagia mendengar pengakuan itu dari Alexi. Tapi kalau aku menempatkan diri sebagai Alexi, betapa terluka hatinya yang hidup bertahun-tahun tapi tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan hak sebagai suami. Memang selama 2 tahun Alexi membina rumah tangganya dengan Jovanka. Tapi selama itu juga Alexi tidak pernah menuntut Jo untuk melayaninya. Ia menunggu keikhlasan Jovanka. Selang 2 tahun membina rumah tangga, Alexi harus ke Singapura untuk bertugas di sana. Selama lebih dari 2 tahun mereka terpisah. Sampai tersiar kabar Alexi telah meninggal dunia. Mungkin ini adalah takdir. Manusia hanya bisa berencana. Tuhanlah yang mengatur segalanya. Terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Tuhan. Siang ini Nadine mengutus karyawannya untuk datang ke apartemen Randy untuk mengurus beberapa berkas dan menandatangani kesepakatan antara perusahaan dengannya. Nadine mengangkat telepon dan menghubungi salah satu staf terbaiknya. Heru, ke ruangan saya sekarang ya. Dan tak berselang lama pintu kantornya ada yang mengetuk. Nadine pun menyuruh masuk. Siang bu, ujar lelaki seusia putranya. Walaupun masih muda, Heru merupakan salah satu staf terbaik di perusahaan Nadine. Siang, silakan duduk. Heru pun menarik kursi yang ada di depan meja kerja Nadine. Her, kamu ke apartemen Pak Randy ya, nanti saya kasih alamatnya. Pak Randy Bandung, bukannya perusahaan beliau sudah pindah tangan ya bu? Iya, dia sekarang ada di Jakarta. Saya ingin dia yang mengurus perusahaan baru kita. Ini alamat dan juga berkas yang harus ditandatangani. Nadine memberikan alamat apartemen Randy. Baik bu. Apakah ada lagi? Cukup, hanya itu saja. Baik bu, kalau begitu saya permisi. Heru berdiri dan membawa dokumen yang diberikan oleh Nadine, bos dari perusahaan itu. Pintu apartemen Randy diketuk. Melly membuka pintu, dan terlihat lelaki muda berpakaian rapi dengan wajah tampan yang membawa tas lempang hitam. Permisi bu, sapa Heru. Siang, cari siapa ya? Pak Randy-nya ada?
Saya Heru, staf kantor Nadine Group. Oh, utusan Bu Nadine. Ada kok suami saya. Sebentar ya, mari silahkan duduk. Meli membuka lebar pintu apartemennya. Heru pun duduk di sofa, dan Meli memanggil suami yang berada di dalam kamar. Tak berselang lama, Randy keluar dari dalam kamar. Kini ia sudah dapat berjalan, walau masih menggunakan tongkat. Pak Randy? Heru berdiri ketika melihat Randy yang sedang berjalan ke arahnya. Randy tersenyum. Silakan, duduk saja, nak. Heru tersenyum dan Randy pelan-pelan duduk di sofa itu. Ada apa ya? Maaf Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Heru. Saya salah satu staf dari Ibu Nadine. Ini Pak, saya diutus Bu Nadine untuk memberikan berkas ini pada Pak Randy untuk ditandatangani. Silahkan diperiksa dulu. Kalau ada yang tidak mengerti bisa langsung bertanya pada saya. Baiklah. Randy pun meraih berkas yang diberikan oleh Heru. Ia membaca dengan teliti lalu menandatanganinya. Ini hanya satu saja. Iya Pak, hanya ini. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu Pak. Selamat siang. Siang. Heru pun berlalu pergi. Senyum bahagia mengembang di bibir Randy. Ia merasa bahagia hari ini. Loh, tamunya kemana Pak? Ujar Meli yang membawa secangkir kopi dan camilan. Sudah kembali ke kantor. Hanya minta tanda tangan Papa saja. Ia kan harus kembali bekerja. Oh, ya sudahlah. Meli kembali membawa cangkir yang berisi kopi itu ke dapur. Randy terus belajar berjalan. Terapinya sudah dihentikan karena ia merasa sudah bisa berjalan sendiri. Dan semuanya sudah membaik. Randy berjalan melewati foto Jovanka yang terpasang di dinding. Ia memandang haru pada foto yang berukuran cukup besar itu. Ia mengusap putrinya dengan lembut. Matanya pun berkaca. Maafkan Papa, nak. Gara-gara Papa, bertahun-tahun kamu hidup menderita karena harus berdampingan dengan orang yang tidak kamu cinta. Ternyata anggapan Papa selama ini salah. Papa harus bagaimana untuk menebus rasa bersalah Papa padamu, Jo? Apakah Papa harus memberikan restu untuk menikah dengan laki-laki pilihanmu? Batin Randy yang diiringi dengan air yang menetes di pipinya. Bersambung.